Halo sahabat Aceh TV 1, kali ini kita akan membahas kisah ajaib Masjid Guci Rumpong di Aceh. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 ketika Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya. Masjid Guci Rumpong yang berdiri di Kecamatan Pekanbaru, Kabupaten Pidi, Aceh. Haji Muhammad Yusuf Ishak berkisah Masjid Guci Rumpong memang salah satu masjid keramat di Aceh. Masjid ini dibangun oleh Tengku Cik Dipasi pada masa Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya sekitar abad ke-16 Masehi. Namun sampai saat ini masjid tersebut masih berdiri kokoh. Tak mengherankan jika masjid ini cukup dikenal di Aceh. Bahkan Sultan Iskandar Muda pernah berguru ke sana. Awalnya Masjid Guci Rumpong ini hanya seluas 12 x 12 meter persegi. Namun kini sudah diperluas beberapa meter di bagian teras depan masjid. Sejak pembangunannya ratusan tahun silam, masjid itu baru sekali direhab pada tahun 2015. Perbaikan itu pun tak banyak mengubah bentuk bangunan aslinya. Misalnya atap masjid yang dulu hanya anyaman daun rumbia kini diganti genteng. Pembaruan juga tampak di dinding masjid. Dulu dinding berupa anyaman daun kelapa, kini telah dipasang papan bermotif ukiran. Bersebelahan dengan masjid tua telah dibangun sebuah masjid baru. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 Masehi. Meskipun masjid baru telah dibangun, tetapi pelaksanaan sholat sehari-hari masih di masjid pertama. Yusuf mengatakan bahwa masjid tersebut hanya digunakan saat sholat Jumat. Hal itu dilakukan karena masjid pertama tidak mampu menampung jemaah sholat Jumat yang banyak. Selebihnya, pintu masjid baru akan dikunci. Selain bangunan masjid, Tengku Cik Dipasi juga meninggalkan beberapa benda bersejarah lain. Konon benda-benda itu hidup di masanya, misalnya batu siprok dan 2 buah guci. Batu siprok ini sering digunakan warga untuk dilakukan sumpah dengan cara membasuh kepala di atas batu dan airnya ditumpahkan ke atas batu. Batu siprok ini kini diletakkan di bagian depan masjid, persisnya di samping tangga pintu utama. Batu itu dikurung dalam kerangkeng. Batu itu agak menyerupai batu karang, dikurung di kerangkeng karena menghindari agar tidak diambil orang. Yusuf juga melanjutkan kisahnya. Ia mengatakan bahwa batu siprok digunakan warga untuk sumpah dan melepas nazar. Kalau ada orang yang hendak bersumpah, orang itu harus mencuci kepala dan airnya ditumpahkan ke atas batu tersebut. Akibat dari sumpah itu, Yusuf mengatakan orang yang bersalah akan mengalami penyakit aneh. Misalnya, warna kulit sekujur tubuh berubah menjadi belang-belang. Dan ia sudah melihat sendiri dan hal itu nyata. Tidak jauh dari batu siprok terdapat 2 buah guci tua. Keduanya diletakkan dalam sebuah bangunan yang terkunci. Salah satu dari guci tersebut pecah di bagian mulutnya. Konon dari sanalah mulanya dinamakan Masjid Guci Rumpong dan Desa Guci Rumpong. Dalam bahasa Aceh, rumpong berarti pecah. Guci pecah tersebut rupanya punya cerita. Konon ada 3 guci hendak pergi ke masjid itu. Namun karena saling berebutan ingin cepat sampai, 2 buah guci berkelahi. Sedangkan yang satunya lagi tinggal di Masjid Tengku di Pucuk Krueng, Beracan, Meredu, Pidijaya. Akibat berkelahi, kedua guci saling berantuk dan salah satunya pecah di bagian mulut. 2 guci tersebut telah berusia ratusan tahun. Menurut riwayat, guci ini berasal dari Cina. Selain itu, di bagian dalam masjid terdapat sebatang bambu yang berfungsi untuk muazin naik ke atas masjid guna melantunkan azan. Bambu tersebut dinamakan purih. Usianya 282 tahun. Semua masjid tua di Aceh memiliki purih ini. Nah sahabat, tentu kita ingin mengetahui siapa Tengku Cik Dipasi. Tengku Cik Dipasi seorang ulama besar Aceh, bernama asli Abdussalam bin Burhanuddin.
Ia lahir di Gingjing, lebih kurang 20 km sebelah timur kota Sigli. Ayahnya, Tuan Syarif Burhanuddin, berdarah campuran Kurdi dan Turki, adalah seorang ulama besar Kesultanan Aceh. Sejak umur 15-35 tahun, Tengku Cik Dipasi bermukim di Mekah memperdalam pengetahuan kaligrafi, jurnalistik, seni sastra, tafsir Al-Quran, dan hadis. Karya seninya yang sangat dikenal adalah Al-Quran tulisan tangan. Warga menyebutnya serebek, juga kerap digunakan untuk sumpah. Tengku Cik Dipasi menghabiskan sisa hidupnya di Desa Waido, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Di rumah yang ditempatinya dulu, di sanalah kini sang pengurus masjid yang juga keturunan ke-9, Haji Muhammad Yusuf Ishak tinggal. Tengku Cik Dipasi wafat di Waido, tetapi makamnya terletak di Desa Ilebe, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi, jarak dari masjid sekitar 40 km. Kenapa dimakamkan begitu jauh? Ternyata sebelum meninggal, Tengku Cik Dipasi pernah berpesan sambil melemparkan sebuah tongkat. Di mana tongkat ini jatuh, disitulah ia ingin dimakamkan. Kemudian diketahui tongkatnya jatuh di Desa Ilebe. Maka oleh karena itu makamnya terletak begitu jauh dari tempat beliau menghabiskan sisa hidup. Kisah ajaib lain dari Tengku Cik Dipasi yang beredar di masyarakat adalah tentang irigasi. Saat itu, dengan tongkatnya menggoreskan garis di tanah seraya berdoa. Ajaibnya, goresan tanah dari tongkat itu kemudian menjadi irigasi. Goresan itu berawal dari Bukit Barisan dan melintasi kecamatan-kecamatan di Pidi. Di antaranya Kemala, Kota Bakti, Mutiara, Indrajaya, Kembang Tanjung, dan Simpang 3. Panjangnya mencapai 23 km. Yusuf mengatakan bahwa tongkat yang digunakan Tengku Cik Dipasi untuk menggores tanah itulah yang kemudian dilemparkan Tengku Cik Dipasi ke Ilebe, tempat ia dimakamkan. Hingga kini, irigasi bernama Luang Bintang ini masih berfungsi untuk pengairan sawah warga. Demikian sahabat, kisah mengenai keajaiban Masjid Guci Rumpong dan pendirinya Tengku Cik Dipasi. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.